Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin dan muslimah, toma-toma labbikan, sura-sura melabbikan jamaah subuh yang insyaallah memagi-magi angkir yang masih ripung Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur ki mapoji lau raja sewan napung Allah ta'ala nasibawai wirekada alhamdulillahi rabbil alamin. Masalawat kilau di pangulutan Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasibawai wirekada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mabir selaki lau Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasibawai wirekada assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Teman-teman labbikan, seluruh melabbikan jamaah subuh yang insyaallah yang masih ripung Allah ta'ala. Yang saya ingin sampaikan sebenarnya itu di kisahnya Nabi Ibrahim. Kita harus mengambil ibrah di situ, mengambil pelajaran, mengambil suri toladan. Tapi lantaran waktu sudah agak siang, maka cik matu nasi kuningnya. Saya singkat-singkat saja zaman dimulakan Allah. Peristiwa kurban itu terjadi disebabkan kisahnya Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Sebenarnya itu kurban, Pak, bukan dimulai di Nabi Ibrahim. Awal mula kurban itu dipersembahkan bukan di Nabi Ibrahim. Tetapi di mana Ustaz? Saat anak cucunya Nabi Adam, Khabil dan Qabil. Di situ awal mula terjadi namanya kurban. Khabil mengorbankan domba yang terbaik dimilikinya. Sementara Qabil mengorbankan itu tumbuh-tumbuhan yang tidak sempurna. Jadi itu yang paling pertama kurban yang terjadi di sejarah manusia yang dilakukan oleh Khabil dan Qabil. Mari munrim itu Nabi Ibrahim. Sengaja Allah kirim Nabi Ibrahim untuk melaksanakan kurban. Nasabak riolo mai berpindah zaman wettun nama karoba Khabil dan Qabil. Semakin hari bertambah bergulir zaman, semakin melenceng caranya orang dulu jahiliyah berkurban. Bahkan kurbannya itu bukan domba, bukan tumbuh-tumbuhan, tetapi justru manusia yang dikorbankan. Makanya dihadirkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk kembali meluruskan tata cara kita berkurban. Nah, Nabi Ibrahim sebenarnya ini, Pak, perlu kita contoh, khususnya kita bapak-bapak. Bapak-bapak kita contoh Nabi Ibrahim. Maka daga, coba tanya Nabi Ibrahim, Pak.
alena di nabi, pemimpin rumah tangga, orang yang paling soleh, banyak ibadahnya. Tapi bukan karena alena nabi, bukan karena alena pimpinan rumah tangga, bukan karena alena mega ni apalan dari Allah Ta'ala, nama daco-daco putuskan apa yang dia inginkan. Maka dari mana kau Ustaz? Coba tanya Nabi Ibrahim. Tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail di dalam mimpi. Tanggal 8, dimulai di tanggal 8 Zulhijjah. Yerwan ninna pak, katulutuli Nabi Ibrahim, naite di farente alina, nagere i anakna. Apakah Nabi Ibrahim langsung menyembelih anaknya? Tidak. Motoi Nabi Ibrahim, pupu esopa, yero manawa-nawe Nabi Ibrahim. Nafikiri kedatungan moye. Farintana moga po Allah Ta'ala. Satu hari full itu pak, manawa-nawa Nabi Ibrahim di tanggal 8 Zulhijjah. Itulah yang disebut namanya hari Tarwiyah. Apa hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah adalah hari perenungan, manawa-nawai kedatungan muaga ye. Di malam berikutnya di tanggal 9 Zulhijjah, katulutulu si Nabi Ibrahim pak, sama dengan malam yang lalu. Naiti alena di farenta sembeli untuk anaknya. Motoi Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nasani anunna keyakinanna, maka da tongan niye. Tongan niye. Fa duam penini na fakatulutulu ka Allah Ta'ala. Manasani farintana Allah Ta'ala. Makanya itu 9 Zulhijjah itu biasa juga disebut hari Arafah. Nah, di sini yang letaknya kita tentukan puasa sunnah Arafah bukan karena momentum wukuf di Arafah. Ditetapkan namanya hari Arafah. Aga yasang hari Arafah, hari pemantapan atau hari di mana Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya hari Arafah. Sementara di hari yang berikutnya, katulutulus Nabi Ibrahim pak, sama katulutuluna, diparentai untuk sembelih anaknya di 10 Zulhijjah. Maka riwayat tunna moto Nabi Ibrahim, langsung dia melaksanakan perintah itu. Makanya dikatakan hari nahar. Apa hari nahar? Hari penyembelihan, hari pengorbanan. Tapi Nabi Ibrahim pak, dia tidak langsung nageteng anak-anak, naseo anak-anak, nageri anak, tidak. Nabi Ibrahim, ini yang harus kita contoh pak, bapak-bapak zaman sekarang. Nabi Ibrahim alena di Nabi. Tapi dia nama daco-daco, tak langsung nageteng anak-anak, nageri anak-anak, farentana punata, tidak. Nabi Ibrahim naobi madeceng, naliangi baju, naliangi sulara, naliangi tas, naliangi cule-cule anak-anak. Dipanggil masuk ke kamar, agan aseng Nabi Ibrahim, anak, de bangsa tu sayangmu, fa maita ni kasi matua nak ba matua ni ba fa napai pengalah taala nak birang hadir engkau, liwak batina usayang, tapi liwak pi batiku mas sayang mapuji lauri pengalah taala. Agan aseng anak jadi magi pak, makue nai majepu telum penni na fakatulu-tulu ka Allah Ta'ala, witai rilaletin roku, ugere ko na. Maka kira-kira tangaremu, bagaimana pendapatmu? Ini yang kita harus contoh nih Pak, Nabi Ibrahim. Jiwanya Nabi Ibrahim luar biasa, sangat santun, sangat bijak kepada anaknya. Nak kutanangi, na nelawi at tangarenna anakna. Maka daugere ko di dalam mimpi na. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kira-kira pendapatmu? Coba. Ya ko ini kira-kira Pak, kira-kira. Agak tefegau. Poko. Apa iya bafa usilandra kasapar ko do iya piar ma pamula bicu menggangkan malopo. Alang mai. Insyaallah dan sebagainya. Nah, ini harus kita contoh. Nabi Ibrahim sangat luar biasa bijaksananya. Nau bimadecing anak-anak, nailau at-tangar anak-anak. Ini juga kita yang punya pangkat dan jabatan, yang punya ilmu Pak. Biasa lalu itu engkau pangkat dan jabatan, kita punya ilmu tinggi.
Nah sabab matanri pangka dan jabatata mengkatuna fadis sengeta mak dacot-dacot dia mang kalinge ada anak-anak naik jangan. Pak biasa lalu tu dia yang kalinge anak-anak naik kan ni gai ko. Napa ko dan nina elo ko pidang ada iseng-iseng alemu kan begitu Pak. Nah, jadi orang yang bijaksana bagaimana bijaksananya Nabi Ibrahim nilai at-tanggareng anak-anake. Nah, disingkat-singkat zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita contoh adalah jiwanya, karakternya Nabi Ismail. Oh, luar biasa ini Nabi Ismail. Harus dicontoh oleh anak-anak masa sekarang. Maka daga coba lihat. Nabi Ismail, Pak, napi mula-mula peke. Masih banyak cita-citanya, masih banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan, kenikmatan kehidupannya. Depan rasakan manang, tapaelo alena digere. Coba lihat, luar biasanya Nabi Ismail, aganas Nabi Ismail. Kada makutonga rupa. Ya kiki kira-kira, ya ru farintana pung Allah Taala. Maka dia Nabi Ibrahim, ye. Farintana ru pung Allah Taala yakik kana aganas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Menolakkan Nabi Ismail? Tidak, aganas Nabi Ismail. Ya kumimu perintana pung Allah Taala, Pak, laksanakan, aja taragu. Laksanakan. Insya Allah taruntu kamatu dalam golongan orang-orang yang bersabar. Coba bayangkan. Nah, di dalam ayat ini Pak di surah As-Saffah ayat 102 itu kan dikatakan di situ saya akan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana itu tingkat kesabarannya Nabi Ismail. Sementara di kitab-kitab para alim ulama digambarkan bagaimana kesabarannya Nabi Ismail, Pak. Riwattunna irenreng igat telau di bapakna di bulu untuk disembeli Pak. Aganasan Nabi Ismail. Ini kesabarannya Nabi Ismail. Aganasan Pak mata remua tu gafisota. Mata remua gafisota Pak. Ya kemudian mataran tase dulu. Tase dulu Pak. Pak khawatir kak matu tagire kanadena mataran nama susah panadiku matu. Mumpoi matu saya tidak ikhlas nanti. Jadi tafataran memang, makanya disunahkan itu yang orang yang mau menyembelih itu sunnah itu untuk mengasah tafataran memang nih supaya dia tafan rasa-rasai anu digere begitulah Nabi Ismail luar biasa kesabarannya Nabi Ismail. Si senna elok na digere maka dah si Nabi Ismail aga dulu Pak. Aja dulu Pak. Mataran nih nak. Makutu fale tasiu ijariku. Tasiu i ajeku. Fa jakameng de ules tahangi yang rasa-rasangi nan rafa-rafa kak na boleh mumpuk saya tidak ikhlas. Coba bayangkan itu zaman dimulakan Allah. Setelah diikat agak sinasan Nabi Ismail kada aja dulu Pak. Ye bajuku tabukareng ye bajuku fa jakam engkadara ya kolesu ki matut di boleh nakutana emakku. Kada tega Ismail na itaamang matu ada bercak darah masuk sepak panadina tabukai ye bajuku. Yang ketiga yang selanjutnya aganas Nabi Ismail Pak aja sana jolo tagire kak tatutu imatata tatutu imataku. Coba Pak jakam matu Pak riwatut tak melo tagire kak meseba buata mita kak melo tagire dek na jaji. Maka datoi Nabi Ismail tututoi mataku Pak. Pak jakam riwetut tak milo tagire kak Pak na conga kak mite bebek we matata wita na bebek to mai we Allahumma salli ala na bebek to we mataku mumpoi di lalang atiku saya tidak ikhlas. Maka pada waktu itu ditutup matanya. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Elokna nagiri anakna Allah Subhanahu wa taala mapatung Ibrahim tungan liwat tungan batin mapatungan perintahku maka hari ini saya ganti dengan kibas yang besar. Zaman dimulakan Allah disingkat lagi Pak mumpuk ni matan nasoi. Ini sebenarnya kisah ini Pak luar biasa kita ceritakan ini panjang sebenarnya Pak. Itu sosok Nabi Ibrahim, sosok Nabi Ismail. Kita beralih ke sosok Hajar, Siti Hajar. Ini harusnya ibu-ibu masa sekarang harus mencontoh Siti Hajar. Mencontoh Siti Hajar. Kadamagai
luar biasa keimanannya asap barakanna Siti Hajar. Bayangkan Bu, Siti Hajar itu dibawa oleh Nabi Ibrahim di tempat yang tandus. Tidak ada kehidupan, Pak. Tidak ada kehidupan. Degaga wae, degaga tumbuh-tumbuhan. Tapi si senna letuna koro, na disalai di lakainna, disalai, elo disalai karena ada perintah Allah, tinggalkan. Aga nasen yakoi kira-kira Bu, yakoi nasalai lakaita di tanah lapangi, tangaso si bawa anak tak celak macalak mupa. Aga tasen, lakayaga iya ini nasalai. Tapi coba lihat Siti Hajar, saking luar biasanya keimanannya, pernah lauri pung Allah Ta'ala makutana mi bawang lauri lakena makada maga ki lo tasalaika aga nasang Nabi Ibrahim parentana pung Allah Ta'ala nang kalinganna makadana lakena makada ye parentana pung Allah Ta'ala. Siti Hajar sudah tidak berkata-kata lagi, cedi mi bawang laksanakan ya memang itu parentana pung Allah Ta'ala salaika. Coba yang kedua yang harus dicontoh oleh ibu-ibu di karakternya Siti Hajar adalah luar biasa pengorbanannya. Dia berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah untuk memberikan kehidupan kepada Ismail. Luar biasa. Dan saya akan percaya ibu-ibu sekarang itu luar biasa pengorbanannya kepada anaknya. Dan seterusnya. Makanya zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada kurban ini banyak, luar biasa hikmahnya. Di antaranya 3 karakter manusia yang ada dalam peristiwa ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, harus betul-betul kita contoh suri toladani, sehingga ketika kita mencontoh 3 sosok ini, insya Allah kita pemimpin dalam rumah tangga. Idi bapak insya Allah madeci batita memimpin keluarga kita. Idi anak madeci tualeta berbakti kepada orang tua, apa yang diinginkan orang tua kita berbakti, kita laksanakan. Idi bayine kita pun berbakti kepada suami tak, dan menjaga, memelihara, mendidik anak-anak tak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam momentum hikmah kurban ini insyaallah sekali lagi ajak tamasara, tidak usah terlalu pusing karena perbedaan, mantapkan diri, cari ilmu dan jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya karena semua punya dasar dan pandangan masing-masing. Yang kedua, momentum kurban ini harusnya kita semakin hari semakin ikhlas apa yang Allah tetapkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Anjana tamaega makutana, laksanakan saja. Sami'na wa ta'na. Kita dengar, kita laksanakan. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dipertanyakan lagi. Pasti dan pasti ya kufarintana pun Allah taala ada hikmahnya, ada pelajarannya, dan Allah akan ganjar pahala yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah muliakan Nabi Ibrahim, muliakan Nabi Ismail, muliakan Siti Hajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita, berikan ilmu kepada kita, berikan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu menyikapi perbedaan yang hadir dalam negara kita. Kita berlapang dada, legowo untuk menerima perbedaan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia, terlebih lagi Allah kumpulkan kita di akhirat, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Tadampeng kamaraja mumpuni matan nasu tadampeng kamaraja, karena memang pembahasan ini memang harus membutuhkan waktu agak panjang. Sedangkan ini tidak sempurna betul dijelaskan, tapi insyaallah rasa-rasa mapahamanan ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.